Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya, Eka Syafitri, guru SD Sukma Bangsa Pidi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Provinsi Aceh. Kali ini saya ingin berbagi tentang nilai dan peran guru penggerak yang termasuk ke dalam demonstrasi kontekstual pada modul 1.2. Kira-kira apa sajakah nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Mari kita lihat satu persatu. Nilai yang pertama adalah berpihak pada peserta didik. Pada proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan peran sebagai penuntun dan fasilitator. Karena peserta didik saya adalah subjek dari proses pembelajaran yang terjadi, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran itu lebih menyenangkan karena mereka menjalankan pembelajaran dengan tuntunan, bukan tuntutan. Mungkin contoh-contoh yang sudah saya lakukan untuk peserta didik saya antara lain memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada mereka dalam memilih ekstrakurikuler di sore hari. Tentu pilihan mereka ada macam-macam. Ada yang berminat mengikuti silat, karate, menari, tahfiz, dan lain sebagainya. Contoh yang lain yang sudah saya lakukan adalah kami bersama-sama di kelas menyepakati atau membuat peraturan atau kesepakatan kelas. Kira-kira mana ya yang bisa dilakukan dan mana ya yang tidak boleh dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Dan itu menjadi kesepakatan bersama dan tanggung jawab bersama untuk melakukannya. Tentunya dilandasi dengan senang hati. Untuk nilai yang kedua, yaitu inovatif. Sebagai pendidik yang mengedepankan kemajuan peserta didik, saya harus update dan berinovasi pada proses pembelajaran yang mengikuti perkembangan dunia sebagai lanjutan kodrat zaman. Sehingga saya perlu membuka diri untuk meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Inovatif yang sudah saya lakukan selama ini antara lain pada pembelajaran materi keragaman suku bangsa di Indonesia, itu saya bersama dengan anak-anak mengenakan pakaian dari beberapa suku di Indonesia. Mengapa itu perlu dilakukan? Karena dengan belajar secara kontekstual dan menyenangkan, tentu akan membawa siswa atau peserta didik saya lebih mudah mengenal dan memahami materi yang dimaksudkan saat itu. Contoh yang lain, saya membawa peserta didik saya untuk move atau berpindah tempat pembelajaran. Jadi pembelajaran yang inovatif tidak harus berada di kelas. Kami berada atau belajar di luar dari kelas, seperti di teras asrama atau di selasar dengan gaya mereka masing-masing. Belajar sambil berbaring, bersandar,
dan berdiskusi tentunya. Dan mereka senang sekali karena merasa rileks dan tidak tertekan. Contoh yang lain yang sudah saya lakukan adalah membawa peserta didik saya untuk menonton berupa dongeng yang berhubungan dengan materi saat itu. Menonton di ruangan multimedia yang mereka langsung dapat menyaksikan ternyata kemajuan teknologi itu membawa manfaat untuk pembelajaran. Jadi itu adalah contoh-contoh kecil yang sudah saya lakukan sebagai bukti pentingnya nilai inovasi pada pembelajaran peserta didik saya. Mereka berdua adalah Putri Endahwarni dan Putri Ateh. Putri Endahwarni merupakan calon pewaris kerajaan Papua, sedangkan Ateh hanya anak seorang dayang. Ateh, jika sedang berdua, kau jangan memanggil Tuan Putri ya. Kau sudah kuanggap adikku sendiri. Umur kita kan. Nilai yang ketiga adalah mandiri. Sebagai guru sekaligus pendidik, saya harus memiliki semangat yang tinggi yang dimulai dari diri saya sendiri. Sebagai fungsi keteladanan yang baik untuk para peserta didik saya. Dan setiap usaha yang saya lakukan harus dengan rasa tanggung jawab. Contoh-contoh nilai mandiri yang sudah saya lakukan adalah memberikan kesempatan dan waktu kepada peserta didik saya, contohnya dengan pergi menabung langsung ke bank. Dengan senang peserta didik saya berkomunikasi dengan pihak bank. Contoh yang lain adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik saya sebagai pembicara saat kultum di akhir selesai sholat zuhur berjamaah di sekolah. Nilai-nilai mandiri yang saya terapkan sebelumnya sudah dicontohkan dan diteladankan oleh kami sebagai guru atau pendidik di sekolah, sehingga peserta didik dapat melihat yang dilakukan oleh guru-gurunya merupakan melatih kemandirian setiap warga yang ada di sekolah. Nilai yang keempat yaitu kolaboratif. Perkembangan diri dan kemampuan yang saya miliki perlu terus ditingkatkan dengan hubungan sosial di lingkungan sekolah. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan kolaborasi teman sejawat, kemudian praktisi sekolah, orang tua peserta didik, dan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah kami berada. Contoh nyata kolaboratif yang sudah saya lakukan adalah melakukan kolaborasi teman sejawat beberapa materi pembelajaran untuk membuat mini zoo. Tentunya itu kolaborasi pembelajaran bahasa Inggris dengan seni budaya dan prakarya. Nilai yang terakhir yaitu nilai reflektif. Sebagai manusia yang menghamba pada nilai positif setiap proses pembelajaran, saya selalu memperbaharui pola pikir dengan melakukan refleksi akhir pembelajaran. Dan semua kegiatan bertujuan agar saya dapat memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran di masa depan. Contoh refleksi yang sudah saya lakukan adalah
memberikan kertas-kertas kecil kepada peserta didik saya di akhir pembelajaran, dan saya meminta peserta didik saya untuk menggambarkan atau menuliskan atau menyampaikan apa saja perasaan dan kesan mereka selama pembelajaran bersama saya hari ini. Contoh yang lain, saya juga meminta peserta didik saya untuk menuliskan dan membacakan di depan teman-temannya bagaimana perasaannya saat pembelajaran bersama saya. Dan hasil refleksi itu tentunya tidak selamanya menyenangkan hati. Ada yang biasa, ada yang sedih, ada yang bosan, senang, seru, dan lain sebagainya. Tapi apapun yang mereka rasakan, itu adalah kesempatan saya untuk memperbaiki kemampuan saya agar saya lebih kreatif, inovatif, dan memberikan pembaharuan pembelajaran untuk peserta didik saya. Mengapa nilai-nilai itu penting untuk saya? Nilai-nilai yang sudah saya jabarkan tadi sangat penting untuk saya karena dapat menguatkan peran saya sebagai guru penggerak, sehingga dapat mendorong kolaborasi antar guru, menjadikan saya coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi, serta menjadi pemimpin pembelajaran. Contoh nyatanya, saya dapat bekerja sama berkolaborasi dengan guru-guru di luar lingkungan sekolah saya, seperti perpustakaan daerah, kemudian menggerakkan atau sebagai coach bagi guru yang lain, memberikan contoh dan keteladanan bahwa kelas yang saya dampingi dapat menjadi juara dan memotivasi kelas-kelas yang lain, teman-teman guru sejawat yang lain, untuk juga dapat mampu menjadi juara dan mendapatkan apresiasi dari sekolah. Contoh yang lain, saya juga mengikuti program guru penggerak sehingga dapat meningkatkan konten pembelajaran saya ke depannya. Demikianlah nilai dan peran guru penggerak yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaatnya. Saya akhiri dengan beberapa kalimat bahwa setiap peserta didik adalah unik. Peran dan nilai setiap guru dalam menuntun pada pencapaian keselamatan dan kebahagiaan adalah kemerdekaan dalam belajar. Terima kasih, salam bahagia dan merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.